Salam rahayu kepada Anda semua yang baru mengikuti channel Kitab Teles ini atau sudah mengikuti channel Kitab Teles ini dimanapun berada. Semoga Anda semua diberikan kesehatan lahir batin dan diberikan kemudahan-kemudahan serta kelancaran-kelancaran dari Gusti. Dalam kesempatan kali ini saya akan menerangkan full bahasa Indonesia, yaitu kita kaji makna secara Jawa, kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar kita bisa mengambil pelajaran atau manfaat dari apa yang saya sampaikan, baik yang bisa bahasa Jawa atau yang tidak bisa berbahasa Jawa. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menerangkan makna dari rambut, kemudian sirah atau kepala, kemudian akal. Ini semua ada maknanya berdasarkan Kitab Teles atau Kaweruh Ilmu Jawa, yaitu kita belajar memahami, membaca ayat-ayat diri atau simbol-simbol diri dari Gusti atau Tuhan. Yang pertama kita membaca yaitu makna dari rambut. Rambut itu mempunyai makna rasah mikir ribut. Artinya tidak usah memikir ribut. Jadi pembukaan awal kita disuruh membaca rambut, yaitu tidak usah memikir ribut tentang alam dunia. Kita diciptakan di alam dunia atau kita diwujudkan ke alam dunia ini tidak bisa memilih ataupun tidak bisa meminta, dan juga tidak membawa apa-apa, kemudian pulang pun tidak membawa apa-apa. Maka pertama kali yang perlu kita pahami atau kita pelajari yaitu rambut rasah mikir ribut atau tidak usah terlalu memikir ribut. Kalau kita bisa memilih ketika kita diwujudkan, tentunya banyak kita memilih jadi anaknya presiden, jadi anaknya raja, jadi anaknya konglomerat, jadi anaknya miliarder, pokoknya yang enak-enak lah. Yang semua orang pasti memilih hal tersebut, tapi kenyataannya kita tidak bisa memilih, tidak bisa meminta, ya pokoknya lahir begitu sajalah. Maka ketika kita diwujudkan atau terlahir, itu sudah kehendak Gusti. Maka Gusti sendiri yang menanggung jawab soal kehidupan kita di alam dunia. Karena
Gusti yang mewujudkan, pasti Gusti yang bertanggung jawab. Sebenarnya ilmunya sesimpel itu. Gusti bertanggung jawab tentu disesuaikan dengan kadar dan kebutuhan kita masing-masing. Tapi ternyata manusia tidak bisa, yaitu tidak bisa, tidak ribut. Maka manusia selalu ribut soal ekonomi, ribut soal politik, ribut soal agama, ribut soal macam-macam. Apa yang kita saksikan di alam dunia ini, semua pada ribut. Padahal awal kita membaca simbol diri, yaitu rambut, rasa mikir ribut. Tidak usah memikir ribut, tapi ternyata manusia malah ribut, malah geger, malah saling bertengkar, saling bersikut-sikutan, saling serang, saling perang, saling membunuh, dan lain sebagainya. Karena itu sudah disimbolkan juga, yaitu rambut itu ada di kepala. Kepala dalam bahasa Jawa artinya sirah. Sirah mempunyai makna isine berah, artinya isinya banyak. Maka kita harus merenungi, masuk ke dalam diri, benar tidak isinya kepala itu banyak. Isinya apa? Yaitu berbagai macam angan-angan, cita-cita, harapan-harapan yang berlebih-lebihan, halu-halu yang tidak ada pangkal dan ujungnya. Semua manusia pasti mengalami ini. Isinya kepala pasti banyak. Maka kalau kita tidak bisa menyeimbangkan, bahkan mengendalikan, maka kita yaitu ribut sendiri. Akhirnya kita saling serang, saling bertengkar, saling perang, hanya gara-gara itu tadi, ekonomi, politik, agama, rebutan wilayah, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat di alam dunia ini. Sebab alam dunia ini adalah tempat kita belajar membaca. Apa yang terjadi di depan kita itulah pelajaran hidup. Benar tidak manusia itu isinya banyak, kepalanya, dan saling ribut. Maka kita harus masuk ke dalam lagi, karena di dalam sirah atau kepala itu ada yang namanya akal. Akal itu tidak ada bentuknya, tapi bisa dirasakan. Kalau kita lihat dari luar bentuknya ya otak itu, tapi di dalam otak itu ada akal. Tapi akal itu bisa dirasakan, tapi tidak bisa dilihat atau dipegang. Itulah namanya akal. Maka akal itu dimaknai akal alam kaliaran, atau
alam yang berkeliaran. Benar tidak akal itu berkeliaran? Maka harus kita masuk lagi ke dalam diri, dicocokkan. Pada waktu kita diam, akal pun selalu bergerak ke sana kemari. Kita duduk, akal pun bergerak ke sana kemari. Kita berjalan, akal pun bergerak ke sana kemari. Ini bagi orang yang normal ya, bagi orang yang waras. Dia bisa merasakan bahwa akal itu bergerak. Walaupun tubuh kita diam, badan kita diam, akal ini selalu bergerak. Bergerak entah kemana, tidak ada ujungnya, tidak ada pangkalnya, layaknya angin. Maka akal itu alam kaliaran atau alam yang bergerak, selalu bergerak. Maka inilah yang memicu kepala atau sirah tadi dimaknai isinya banyak. Karena bawaannya akal sudah berkeliaran, kemudian tersulut yang dinamakan nafsu, maka semakin menjadi-jadi. Nafsu itu bisa kita artikan keinginan-keinginan itu. Maka isinya banyak. Ada macam-macam, bisa kita kaji sendiri dalam diri kita sendiri sesuai keinginan kita masing-masing itu. Untuk mencapai keinginan-keinginan itu, manusia yang tidak sadar akan selalu ribut, selalu dalam mencapai keinginannya itu selalu ribut, melanggar aturan-aturan yang sudah digariskan Gusti atau Tuhan, yaitu melanggar hukum cinta kasih. Maka kita harus bisa merenungi dan membaca diri dari simbol-simbol yang ada di dalam diri tadi, yaitu pertama, makna dari rambut, rasa mikir ribut, atau kita tidak usah memikir ribut. Yang kedua yaitu sirah atau kepala, isinya berah atau isinya banyak. Yang ketiga akal. Akal itu ada di dalam kepala. Akal mempunyai makna yaitu alam kaliaran. Maka harus kita cocokkan di dalam diri, benar tidak apa yang saya sampaikan berdasarkan kitab teles, yaitu Tetengere Lebere Swara, atau simbol-simbol melebarnya suara, atau yang sudah diucapkan manusia atau disuarakan oleh alam. Jadi kitab teles itu tidak ada wujudnya. Maka kita harus bisa membaca isyarat-isyarat atau simbol-simbol yang telah Gusti atau Tuhan wujudkan di alam dunia ini sebagai pelajaran hidup agar kita selamat dunia dan akhirnya. Maka apabila Wadaran ini cocok, maka boleh dipakai di dalam kehidupan sebagai bahan pegangan hidup agar kita hidup di dunia ini lebih berhati-hati,
Apabila tidak cocok atau tidak sesuai, maka silahkan diletakkan atau dikesampingkan. Saya sekedar manusia biasa, tentu ada salah kata yang tidak berkenan di hati. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Anda semua memberikan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, salam rahayu kepada Anda semua.